Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo B1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya M. Faisal As-Sagaf. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 8 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Saya adalah mahasiswa profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia B1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250166. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning pada materi ketentuan pernikahan dalam Islam, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terima kasih, mohon arahan, bimbingan, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah telah memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat afiat, sehingga kita dapat berjumpa pada hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membacakan doa. Siapa yang pimpin doa? Ayo Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Terima kasih Akbar. Saya akan memanggil nama-nama kalian untuk kehadiran ya. Akbar Fernando, Alia Mulwita. Hah? Hadir? Amelia. Oh, pindah ya. Arya Abi Firas. Aini Fahira. Gali. Tidak ada keterangan. Gaviansyah.
Hah? Habsan Ilham Faras. Aksa Arif. Arsa. Arsa. Marsa. Oh, Marsa. Maaf. Meista. Fadillah. Muhammad Fadillah. Muhammad Gatan. Alfa. Muhammad Khatir. Hah? Sakit. Muhammad Rafli. Muhammad Rizki. Izin apa sakit? Muhammad Zaki. Mukadam Asidah. Hah? Mukadam ya? Hah? Siapa, Asdia atau Asidah? Hah? Asidik. Oh, Asidik. Maaf. Tulisan macam kurang terlalu bisa dibaca jadi. Nuril Sulista ya. Radit Almatin. Rahmadani. Raisa. Rejul. Riara. Siti Aulia Albar. Siti Balgis. Suci Anggriani. Sarah Zanuba. Tricia Paramita. Ufaira Malila. Vini Rahmadani. Yadi Gafar. Nurul Aira. Alfan. Dwi Budi Putra. M. Fikri. Maulana Ibrahim. Tadinya 43, jadinya pindah jadi 42 ya. Baiklah. Sebelum masuk pada materi, saya akan tampilkan tujuan pembelajaran. Yang saya mau tanyakan, yang kalian punya pahami tentang pernikahan itu seperti apa begitu? Yang kalian ketahui pernikahan itu seperti apa? Hah? Jadi dalam hal ini sebelum masuk pada materi, kita masuk pada tujuan pembelajarannya, yang itu yang pertama, bagaimana kita bisa
menjelaskan tentang pengertian daripada pernikahan tersebut. Nah, terus dalam pengertian itu, dalam pernikahan, ini bagaimana kita mengetahui dalilnya apa lagi? Setelah kita bisa mengerti tentang menjelaskan tentang pengertian daripada pernikahan tersebut, nah apa dalil daripada pernikahan itu? Dan setelah ada dalilnya, tujuannya apa kira-kira? Di sini saya menampilkan tentang bagaimana itu yang artinya makna daripada atau pengertian pernikahan. Bisa dibaca itu? Bisa. Nah, jadi di sini yang saya tampilkan pengertian pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang memang yang paling kuat ya, yang memang bahwa pernikahan ini tidak bisa hanya di main-main begitu ya, dibuat-buat begitu. Kalau kita melaksanakan satu pernikahan, itu sudah langsung dengan apa yang Allah sudah perintahkan, bahwa setiap manusia diwajibkan, ada nanti masuk pada hukum-hukumnya, ada diharuskan untuk menikah, ada perintah harus menikah. Yang pertama kita harus mengetahui tentang pengertiannya dulu, bahwa pernikahan itu adalah akad atau perjanjian yang kuat antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Tapi dalam pernikahan itu pengertiannya ada satu ikatan ya, satu ikatan yang sakral. Tahu sakral? Yang memang ini sudah langsung dari hubungan antara kita dengan Allah juga, gitu. Ya, itu maksudnya ya. Itu pengertian dalam hal pernikahan. Selanjutnya, nah ini pengertian dalam hal secara bahasa. Nah, dalam bahasa Arab itu dalam ini nakaha yankuhu. Nah, jadi artinya yang bersatu atau yang terkumpul begitu ya. Yang bersatu atau berkumpul. Nah, dalam secara bahasa. Sedangkan secara istilah apa di situ? Ikatan lahir dan batin yang sah antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau yang mana sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dalam hal pengertian secara bahasa dan istilah. Tapi keseluruhan dalam makna itu pernikahan adalah satu ikatan. Satu ikatan, satu perjanjian. Awal yang tadi yang sebelum saya tampilkan ini, awal dari pengertian itu. Ya. Nah, ini dalam hal, dia dalam arti secara bahasanya. Nah, secara bahasa dan secara istilah. Terus kita masuk pada ini, kalau menikah itu dalilnya apa gitu? Tahu dalilnya? Ya? Di sini kan disebut dalil tentang pernikahan. Apa itu dalil? Yang kalian mengenal itu atau ketahui tentang dalil itu apa? Apa arti dalil? Makna daripada dalil itu apa? Ada yang tahu? Bukan petunjuk. Kalau petunjuk itu lain lagi. Tapi kalau dalil adalah sesuatu yang didasari bahwa itu memang ada gitu. Memang itu harus dilaksanakan begitu. Memang itu sudah ada, tidak bisa bahwa ini memang dasarnya ada sumber hukum gitu ya. Itu dalil. Dalil itu adalah sumber hukum. Jadi dasar daripada mana suatu perkataan tidak ada dilandasi dalam dasar hukumnya, berarti itu tidak bisa dipakai gitu. Ya? Bisa dipahami? Ya.
Coba kita baca bersama-sama, ayo. Kurang besar dia punya itu ya? Kurang besar ya? Cara kasih besarnya bagaimana? Sudah maksimal ya? Ayo kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya karena di antara kamu rasa kasih dan sayang. Jadi kasih dan sayang yaitu mawaddatan warahmah. Mawaddah itu kasih, sedangkan rahmah itu sayang ya. Jadi kasih dan sayang. Oke, baiklah. Saya lanjut lagi. Tentang penjelasan kandungan dari surat dalil-dalil tersebut tadi, ya. Di sini ditampilkan bahwa yang mana dia yang arti daripada dalil tersebut dijelaskan per kalimat ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, nah ini di penjelasannya Allah menunjukkan kekuasaan. Hanya kebesarannya itu termasuk kekuasaannya Allah, ya. Dan kebijaksanaan melalui penciptaan manusia dan pasangan hidupnya. Nah, jadi sudah diatur, Allah sudah mengatur dengan kekuasaannya bahwa laki-laki harus dengan perempuan, dengan tanda-tanda tersebut. Tidak ada maksudnya atau manusia sama manusia juga gitu, ya. Tidak mungkin manusia sama hewan atau laki-laki sama laki-laki. Ini tidak bisa, ini larangan ya. Nah, ini tidak boleh. Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, yaitu manusia gitu. Nah, Allah sudah mengambil kebijakan itu, Jadi apa? Kebijaksanaannya itu banyak laki-laki dengan perempuan. Nah, gitu. Dari jenismu sendiri. Jenis itu maksudnya ya manusia sama manusia gitu ya. Pengertiannya seperti itu, kandungan yang disebutkan dalam dalil itu. Berasal dari manusia yang sama agar bisa saling memahami dan melengkapi. Nah, itu. Artinya kalau kita sama yang bukan manusia, kita tidak akan paham gitu ya. Terus yang ketiga, agar kamu merasa tentram kepadanya. Arti daripada yang ketiga maksudnya arti tersebut itu ya. Yang arti daripada ini dalil itu dan diberikan penjelasan dalam hal ini tujuan utama pernikahan adalah sakinah. Sakinah yaitu ketenangan dan kedamaian dalam hidup bersama. Artinya dalam pernikahan ini agar kita bisa lebih tenang, artinya kita mendapatkan ketenangan, tidak ada maksudnya hal-hal yang buruk nanti akan terjadi gitu ya dalam pernikahan ini. Yang keempat, dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih, yaitu mawadah dan sayang, rahmah. Mawadah cinta yang penuh gairah dan perhatian, sedangkan rahmah kasih sayang yang tulus, empati dan saling menjaga. Jadi kasih dalam arti cinta yang penuh gairah. Tanpa ada gairah berarti kita tidak akan merasakan apa-apa. Perasaan itu kan tidak ada kalau tidak ada gairah itu. Nah, jadi perasaan itu termasuk gairah. Ya, gitu. Tanpa ada gairah itu kita tidak akan merasakan apa-apa begitu. Terus dan rahmah kasih sayang yang tulus, empati dan saling menjaga. Artinya kasih sayang di sini hal-hal yang maksudnya supaya kita saling
saling menasihati satu sama lain. Mungkin ada hal-hal yang maksudnya kita akan saling menjaga gitu ya. Itu artinya di situ kan ada kasih sayang gitu. Terus selanjutnya, sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kalau memang semua itu kita sudah jalani, berarti disitulah orang-orang yang mestinya bisa berpikir ya. Orang-orang yang mestinya tanda-tanda bahwa orang itu dia waras gitu. Ada pemikiran yang dia punya, yang harus dia jalani dalam hidup ini gitu ya. Selanjutnya, tujuan pernikahan dalam Islam. Apa tujuan? Yang pertama yaitu menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasul. Menjalankan perintah Allah berarti kalau kita menjalankan perintah Allah berarti apa? Hukumnya apa? Wajib. Namanya perintah, berarti perintah dari Allah berarti wajib kan? Dan sunnah Rasul. Jadi ada dua di sini. Dalam hal ini perintah Allah dan sunnah Rasul. Ya. Nah, bagaimana dikatakan itu wajib dan bagaimana itu sunnah? Pernikahan adalah ibadah dan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam penjelasan ini pernikahan dia lebih menjurus kepada sunnah. Ya. Karena di sini ditampilkan tujuan pernikahan dalam Islam. Nah, pernikahan dalam ibadah dan bagian dari sunnah. Hanya pernikahan itu adalah ibadah. Dan dia bagian daripada sunnah Rasul. Jadi berarti dia lebih banyak ke sunnahnya. Nah, ada hal-hal nanti yang mana kita harus menikah, mana harus kita tidak wajib untuk menikah, atau tidak menikah juga tidak apa-apa, nanti ada ya. Terus dalam hadis bahwa dikatakan dalam hadis juga bahwa nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan, maka bukan dari golonganku. Jadi sunnah itu apa? Apa arti sunnah? Atau hadis itu apa? Hadis itu adalah sunnah. Nah, sunnah itu apa? Sesuatu yang maksudnya perkataan dan perbuatan Rasul. Nah, itu dinamakan sunnah. Ya, apa yang Rasul katakan, maka kita harus laksanakan. Apa yang Rasul perbuat, maka kita harus contohi. Ya, gitu. Itu yang disebut dalam sunnah. Nah, sunnah juga ada beberapa macam-macam. Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Sunnah yang dianjurkan, ada sunnah yang tidak perlu ini. Yang maksudnya yang tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak menjalankan sunnahnya Nabi, berarti kita tidak termasuk dalam golongannya Nabi Muhammad SAW. Nah, apa kalian mau masuk ke golongannya Rasul atau tidak? Nah, kita semua pasti mau. Ya, walaupun kita tidak sempat melihat bertemu sama Rasul, paling tidak kita termasuk dalam golongannya, ya. Setidaknya seperti itu. Makanya dalam kesiaran kita harus mengikuti apa yang sudah Rasul anjurkan. Yang kedua, tujuan daripada pernikahan tersebut yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, tujuan utama pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Artinya tidak mungkin seseorang itu dia menikah, tapi dalam hal itu tidak ada ketenangan. Nah, ini tidak boleh. Begitu. Kita membentuk tujuannya harus ada dulu. Saya menikah ini untuk apa begitu?
Ya. Jadi ada jalan yang harus kita atur bahwa tujuan kita seperti apa untuk kita menikah gitu. Jangan cuma asal menikah begitu saja. Nah, tujuannya apa dulu? Contohnya macam saya menikah ini karena saya mau hidup saya ini supaya lebih aman, tenang. Jalannya saya juga bisa terarah. Seperti itu. Karena tujuannya begitu dalam pernikahan. Nah, termasuk ini ya, itu tujuan utama pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan. Termasuk dalam hal itu ya, tujuannya. Cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan zina. Nah, tujuan dalam hal maksudnya untuk kita membentuk satu pernikahan yaitu menghindari hal-hal yang maksudnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu zina ya. Menghindari hal-hal tersebut yang memang itu sudah akan merusak ya. Perbuatan itu sudah merusak kehormatan, merusak ya. Jadi dalam pernikahan, tujuan pernikahan menjaga dari pergaulan bebas dan mencegah kesucian diri. Nah ini terutama bagi wanita ya. Kehormatan bagi wanita itu sangat tinggi. Wanita ini sangat mulia sebenarnya di sisi Allah, itu wanita sangat mulia. Makanya hal yang mulia itu harus dijaga. Ya. Itulah kehormatan. Menjaga dari pergaulan bebas. Kalau kita sudah menikah, tidak mungkin kita akan berbuat hal-hal yang maksudnya yang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau sudah menikah berarti kita akan mengatur kita punya kehidupan seperti apa. Nah, tujuan pernikahan salah satunya menghindari dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, tujuan dari pernikahan yaitu melanjutkan keturunan atau nasab yang sah. Jadi ada sekarang ini kan banyak terjadi hal-hal yang maksudnya yang kita ketahui ada menemukan ya. Nah, ini kan yang kemarin terjadi di Takome ya. Ada kejadian itu. Nah, itu kan tidak kan nantinya nasabnya tidak terarah. Nah, itu yang maksudnya dihindari gitu ya. Jadi melanjutkan keturunan dalam hal yang sahnya ya. Contoh-contoh yang terjadi yang kemarin, nah itu kan sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Nah, itu dosa paling besar ya. Melakukan sudah hal yang sudah dilarang baru berbuat yang maksudnya sewena-mena. Islam mendorong umatnya untuk berkembang biak dalam ikatan yang halal. Nah, itu yang halal artinya kita yang halal kita. Agar nasab garis turunan itu terjaga, dalam hal ini jelas keturunannya ya. Yang kelima, membangun kerjasama dan tanggung jawab dalam kehidupan. Artinya saling pengertian ya. Jangan mentang-mentang saya suami saya lebih ini, tidak bisa ya. Kita juga harus saling, itu makanya sakinah mawaddah warahmah. Begitu juga istri, jangan suaminya sudah begini baru ditambah lagi dia punya ini. Nah, gitu. Jadi saling pengertian, bagaimana melengkapi, memahami ya, begitu. Melengkapi, membantu dalam kehidupan dunia untuk mencapai dunia. Artinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini termasuk dalam kehidupan pernikahan itu. Paham? Bisa dipahami ya? Jadi kalau namanya kita mendidik, kita kalau sudah ke sana, kita sudah menikah, insya Allah panjang umur, sehat, kita dapat jodoh yang mana yang perempuan yang dapat yang saleh,
yang laki-laki dapat soleha. Dalam hal ini kita mendidik anak harus sama-sama. Jangan cuma hanya istri saja yang maksudnya, oh dia yang punya tanggung jawab menjaga anak. Tidak bisa, harus sama-sama. Suami istri harus melengkapi, saling membantu. Itu di situ ya. Nah, tujuannya begitu ya. Yang kelima sudah ya. Yang keenam, mendidik dan membina generasi yang saleh dan berakhlak mulia. Keluarga adalah tempat pertama dalam mendidik anak secara moral dan moral. Jadi intinya mendidik sesuatu itu dari dalam dulu. Nah, dalam ini bagaimana rumah tangga itu. Jadi bukan nanti, artinya agar kita terbiasa setelah di dalam kita sudah mengatur sedemikian rupa yang maksudnya sesuai dengan ajaran Islam, pasti akan keluarnya seperti itu juga. Ya. Jadi mendidik dan membina generasi yang saleh dan berakhlak mulia, yaitu mendidik anak secara keluarga dulu, hanya tempatnya di keluarga itu, ya, utamanya itu keluarga itu. Jadi bagaimana kita melihat keluarga itu dulu kita, baru kita bisa mengetahui keluarnya seperti apa. Dipahami nih, saya punya, paham? Mungkin di situ ada pertanyaan yang saya dalam tujuan tadi, mungkin ada yang mau bertanya, ya. Hanya dalam Islam hal-hal itu tidak ada, maksudnya ada yang mengharuskan, ada juga tidak mengharuskan. Contohnya begini, dikala kita sebagai suami, apabila suami itu dalam hubungan aja kita sudah menikah, apabila dalam mau berhubungan suami meminta kepada istri maksudnya untuk berhubungan sebagai suami istri yang sah, itu wajib bagi istri untuk melayani. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang tidak wajib untuk istri melayani. Salah satu, apabila dalam keadaan suaminya itu tidak normal. Salah satunya begitu, ya. Itu tidak wajib. Atau sebaliknya, tidak wajib juga kalau dikala suami meminta kepada istrinya melayani, itu apabila istrinya dalam keadaan halangan, tidak bisa. Tidak boleh. Nah, itu ketentuan seperti itu. Nah, semacam kalau ada sakit, ada penyakit apa, istri sudah tidak bisa. Hanya agama tidak memberatkan kita. Tapi jangan kita menggampangkan suatu agama juga, ya. Bisa dipahami ya? Nah, ini sekedar pengetahuan, pengertian apa yang kalian harus tahu gitu. Selain itu ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana ajaran Islam memandang pernikahan beda agama antara umat Islam dan non-Muslim? Nah, dalam Islam ada hukumnya bahwa kalau dalam pernikahan itu sudah diatur yang mana Muslim harus dengan Muslim. Makanya kalau saya menikah sama kamu, kamu harus ikut ke saya. Tidak boleh kita berlain agama, tidak bisa. Itu tidak akan sempurna, tidak bisa. Bahwa saya nikah di agama dia, nikah di agama saya, tidak boleh. Itu tidak akan bisa. Jadi kalau menikah ya satu agama. Saya ikut dia atau dia ikut saya gitu. Paham? Ya, tidak bisa harus dengan agama. Bahwa saya menikah dengan agama dia nikah ikut agama saya, tidak bisa. Itu namanya mempermainkan agama. Kalau kamu mau ya ikut saya. Namanya kalau cinta, sudah ada kasih sayang. Ya bagaimana saya mau ikut kamu atau kamu ikut saya gitu. Ya, supaya mendapatkan sakinah mawaddah warahmah itu yang disebut. Oke? Bisa difaham? Bisa.
Oke, kalau gitu kita masuk pada hukum pernikahan dalam Islam. Apa saja yang termasuk? Hah? Jadi dalam pernikahan itu hukum itu yang termasuk semua hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada apa lagi satu? Haram. Jadi ada lima hukum dalam Islam. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima. Jadi ada urutan gitu. Nanti dijelaskan di sini ya. Kita jelaskan dulu yang pertama. Hukum dalam Islam berbeda-beda. Tergantung pada keadaan seseorang. Ulama membaginya menjadi lima macam hukum. Yang pertama wajib. Kenapa dia jatuhnya wajib? Harus tahu kenapa harus ada wajib gitu. Dijelaskan di sini. Pernikahan menjadi wajib apabila sudah mampu menikah, fisik dan finansialnya, artinya sudah mampu menikah, mampu dalam hal dia punya fisik ini normal gitu ya, terus finansial dalam hal materinya, ya, gitu. Finansial itu materi. Untuk kehidupan dia sudah mampu untuk menafkahi dan fisiknya ini orang-orang maksudnya dia normal gitu. Beda kalau orang tidak normal, tidak ada gairah ya. Untuk apa menikah kalau tidak ada gairah? Percuma. Takut selain itu juga mampu dalam hal fisik, mampu dalam hal finansial, takut terjerumus dalam zina, jika tidak menikah. Nah, itu sudah wajib. Hanya begini, dia punya ini, dia sudah ingin maksudnya untuk ini berhubungan sebagai maksudnya suami istri. Nah, tapi karena dia belum menikah, takut terjerumus hal-hal yang sudah dilarang syariat Islam, ya dia jatuhnya wajib gitu. Ya. Untuk menjaga jangan sampai dia berbuat zina, makanya jatuhnya wajib. Tapi kalau dia masih bisa menahan, tidak wajib gitu. Jadi hal-hal yang masih dia bisa menahannya sudah takut, jangan sampai dia berpikir, aduh ini kalau bagaimana nanti jangan sampai saya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, jatuhnya wajib. Karena pemikiran dia sudah seperti itu. Apalagi dia sudah mampu dalam hal fisiknya bagus, terus dalam hal dia untuk menafkahi juga bisa mampu. Nah, itu jatuhnya wajib ya. Nah, ini contohnya seorang laki-laki dewasa yang mampu secara ekonomi dan sering tergoda untuk berbuat maksiat. Nah itu yang dimaksudkan ya. Sering tergoda, dia hanya kita kan tidak tahu manusia punya pandangan apa ya. Ada mungkin dia mengetahui dirinya ini tidak mampu dalam hal untuk menjaga dia punya ini. Nah, baik dia menikah. Nah itu pernikahan itu yang sudah sepantasnya bisa menikah itu di umur 20-an ke atas. Baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan 20, laki-laki 25. Biasa agak jarak gitu ya. Paham? Bisa? Oke, yang kedua sunnah. Nah, ini pernikahan ini sunnah yang dianjurkan, dalam ada tanda kurung dianjurkan. Kalau namanya anjuran berarti sudah mendekati kepada harus ya. Contohnya selain pernikahan apa lagi? Sunnah yang dianjurkan itu selain pernikahan apa lagi? Contohnya selain pernikahan apa? Termasuk puasa sunnah. Salah sunnah apa itu? Sunat tahajud, sunat tarawih. Nah, itu sunnah-sunnah yang memang diwajibkan dan dia mendekati kepada sudah memang jatuhnya wajib begitu. Hampir kepada mendekati kewajiban.
Jadi memang kita harus bikin, kita harus laksanakan, harus lakukan. Gitu. Makanya dalam hadis tadi Rasulullah bilang, apabila kalian tidak mengikuti sunnahku, maka kalian tidak termasuk dalam apa tadi? Jika kalian tidak mengikuti sunnahku, maka kalian tidak termasuk dalam golongan. Nah, kalian mau masuk dalam golongannya Rasulullah atau tidak mau? Nah, kalau mau berarti mengikuti apa yang sudah Rasul anjurkan. Paham? Tapi ada penjelasan di sini tentang bagaimana hukumnya sunnah dalam pernikahan. Ya. Yaitu seseorang mampu menikah. Pernikahan menjadi sunnah jika seorang mampu menikah. Yang kedua, tidak terlalu khawatir jatuh dalam zina. Dalam hal dia bisa menjaga diri. Selama dia tidak menikah, dia mampu menahan apa hawa nafsunya. Ya. Itu tidak masalah. Jatuhnya sunnah. Ya. Ingin mengikuti sunnah Nabi SAW. Pernikahan menjadi sunnah apabila dia mengikuti apa yang sudah Rasul anjurkan. Contoh, laki-laki yang dewasa yang sudah mapan dan ingin membentuk keluarga Islami. Nah, itu jatuhnya sunnah. Jadi hal-hal kalau dia masih artinya dalam tujuan untuk maksudnya pernikahan ini ya tidak terlalu khawatir jatuh dalam keadaan tujuannya untuk tidak terlalu khawatir jatuh dalam ini satu nanti melakukan perzinahan begitu ya. Tidak terlalu khawatir jatuh dalam zina. Maksudnya dalam perzinahan itu dia tidak terlalu khawatir. Tujuannya begitu. Tujuan dalam pernikahan ya. Tapi tujuan pernikahan itu maksudnya ada hukumnya, hukum sunnahnya ini agar dia tidak jatuh dalam hal perzinahan. Ya. Paham? Nah, cuman hukumnya ini kita bicarakan tentang hukumnya ya. Hukum apa saja dalam pernikahan? Wajib, sunnah, seperti ini contohnya ya. Baiklah kita lanjut. Yaitu makruh. Hanya ini sebenarnya kalau urutannya ya. Oh ya. Kita tidak perlu mau urutan dalam keadaan maksudnya ini kan ada wajib, sunnah, mubah, makruh baru haram ya. Tapi sudah kita ini ya. Yang ketiga yaitu makruh. Dalam hal ini dikatakan di ketentuan dalam pernikahan dalam Islam, hukumnya makruh itu seperti apa? Jika seseorang tidak yakin bisa memenuhi kewajiban sebagai suami istri, nah, dikhawatirkan menantarkan pasangannya, jatuhnya dia makruh. Jadi kalau makruh itu dalam hal ini dia melakukan, berarti tidak apa-apa. Kalau dia meninggalkan, mendapat makruh itu punya apa? Definisi daripada makruh itu apa? Apabila dikerjakan tidak mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya apa? Contohnya kalau di sini dalam hal ini kalau dia menikah, kondisi atau mentalnya itu akan terpengaruh. Nah, untuk menjaga itu dia jatuhnya makruh. Paham ya? Nah, sama dengan selain daripada itu merokok. Merokok kalau kita tidak melakukan merokok, kita mendapat pahala. Kalau kita tinggalkan rokok, kita dapat pahala. Kalau kita melakukan, tidak mendapat dosa. Itu Nah, gitu. Nah, ini sama dengan pernikahan. Dia jatuhnya makruh apabila suatu kondisi atau mental ekonomi yang sangat tidak stabil. Nah, hal ini, dia berpikir kalau dia nikah ini akan begini, jangan sampai ini. Lebih baik ditinggalkan. Daripada anak orang terabaikan. Kan begitu.
saya sudah mengambil anak orang, terus saya abaikan dia. Ini kan dosa. Saya tidak menjaga dia. Ini kan tidak normal namanya, kan begitu. Ya. Nah, makanya lebih saya tinggalkan supaya sudah. Berarti jadi amal perbuatan baik buat dia, karena dia mengetahui apa kondisi dia gitu. Ya. Oke, selanjutnya mubah. Mubah artinya boleh, boleh dalam hal ini artinya menikahi yang masih dalam masa idah dan pernikahan yang mampu memenuhi kebutuhan pernikahan dan tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan dosa jika tidak menikah. Tadi saya ucapkan dikala maksudnya kalau orang punya masa idah tidak bisa nikah, tapi ada dalam hal ini kan ada mazhabnya para ulama, tapi 5 macam yang dia sebutkan. Tapi dalam hal boleh ini bisa saja, ya, gitu. Tapi lebih banyak kita menjaga, ya. Boleh. Kan macam sesuatu yang saya bikin maksudnya agama tidak begitu melarang. Cuman lebih baik kita maksudnya sudah ada diatur, itu yang kita jaga gitu. Oh masa ini sebenarnya tidak boleh gitu. Harusnya tidak bisa dilakukan. Tapi dalam hal ini ada hal-hal yang maksudnya semacam bahwa makanan babi ini sudah haram buat umat muslim, ya. Tapi ada hal-hal yang dibolehkan. Paham? Ini nyata ini sudah diharamkan. Makanan yang diharamkan yaitu termasuk makan babi, ya. Untuk Islam, ya, untuk agama Islam. Tapi bisa dibolehkan. Tapi situasinya seperti apa gitu. Nah, itu jatuhnya mubah, ya. Paham ya? Ya? Hari ini kalau saya tidak menikah kan bagaimana begitu? Hari ini kalau saya tidak makan bagaimana nanti begitu? Paham? Ya? Jadi Islam ini memang sudah mengatur. Tapi kalau sudah diatur ya sudah, kalau memang jangan maksudnya sudah diatur dirubah gitu. Ada dibolehkan, ada yang memang tidak bisa ya. Jadi yang tidak bisa ya sudah jangan. Contohnya masa idah seseorang harusnya tidak boleh. Dia harus menunggu masa idahnya selesai. Tahu masa idah? Hah? Tahu masa idah? Tidak tahu? Hah? Hah? Tahu? Nah, coba. Suaminya gitu. Nah, ya. Ini yang tadi jadi namanya masa idahnya menahan satu, ya, yang mana suaminya telah meninggal, dia menahan diri. Itu dinamakan masa idah selama beberapa hari ke depan. Bukan suaminya meninggal langsung dia nikah, nggak bisa. Tapi dalam hal ini boleh saja, ya, boleh saja. Semacam contohnya macam sewaktu dikala kita dilarang memakan yang sudah diharamkan, tapi bisa jadi kita bisa makan gitu. Paham ya? Tapi yang sudah diatur ya sudah jangan dilakukan. Memang tidak bisa, jangan. Situasi sekarang kan beda, ya. Banyak makanan, banyak juga, ya, yang bisa kita nikah itu dengan siapa bisa. Jangan cuma dia saja, kan? Gitu. Jangan kecewa dengan seseorang tidak mau menikah, salah. Ini salah. Padahal ini nikah ini sudah dianjurkan, bahkan bisa jatuhnya wajib gitu, ya. Paham? Jadi kalau belum tahu, belum paham tanya, ya. Nah, sekarang hukumnya haram. Bagaimana pernikahan itu jatuhnya haram? Yaitu jika tujuan dalam pernikahan tersebut itu hanya menyakiti atau menipu, atau hanya pelampiasan. Tidak boleh. Harus jelas tujuannya. Yang tujuannya satu, menghindari pada perbuatan maksiat. Terus mencari keturunan. Mencari kedamaian, ketentraman. Nah, itu bukan menipu. Bukan menjadikan satu pelampiasan. Atau saya tujuannya untuk menyakiti. Karena sudah tersakiti, nikahlah saya mau sakiti dia. Tidak boleh. Ya.
Nah, itu tidak bisa, haram hukumnya. Ya. Jadi ada tujuan-tujuan yang memang dalam Islam sudah diatur. Ya. Ada yang mau tanya? Nah, sekarang masuk pada rukun. Jadi tadi hukum, sekarang rukun. Rukun dalam pernikahan apa saja? Membagikan apa ini lembaran sudah. Jadi kalian bagi kelompok dulu, macam satu kelompok masih berapa nanti presentasikan nanti apa di seberapa ini saja sebentar saja yang mana kalian bisa presentasikan. Mau dibagi berapa kelompok? 3. Nah ini ada 3 kelompok, kira-kira berapa satu kelompok berapa orang nih? Nah, jadi dibaca dulu, toh? Dibaca. Dibaca. Jadi dibaca, kira-kira apa yang kalian dapatkan di situ tentang bahwa Siti Hajar itu seperti apa gitu. Hah? Siapa yang bisa presentasikan? Baca dulu sudah, toh? Tidak perlu panjang-panjang untuk mempresentasikan itu. Hikmah yang didapat situ apa? Pelajaran yang kita dapatkan situ. Ada pertanyaannya situ, toh? Nah. Kira-kira berapa lama kalian sudah bisa presentasikan ini? Kalau bisa sekarang. Hanya dari kelompok yang siapa dulu? Ya? Paling ini kan bagi berapa kelompok? Kalau 3, ya 3 orang presentasikan sudah. Iya. Tidak apa-apa. Sambil kalau ini dibaca gitu toh. Nah, maksudnya dibaca, maksudnya kalian mau presentasikan, kalian mau baca begitu juga tidak apa, atau mau tanpa baca juga tidak apa-apa. Hanya Waalaikumsalam. Inti daripada maksudnya yang kan ada pertanyaan di belakang. Yang di belakang itu kalian baca. Nah, ini. Nah, ini kan ada pertanyaan di sini. Di sini ini nanti kalian
yang kalian bisa dapatkan apa di situ? Kalian sudah baca ini belum? Nah, di situ baca sambil tidak apa-apa. Jadi salah satunya lah, salah satu di antara pertanyaan ini gitu. Oh, saya mau mempresentasikan yang nomor 1. Sudah? Sudah? Jadi hikmah dalam kisah ini, pelajaran yang dalam ini apa yang kalian dapatkan? Adalah intinya ketaatan, kesabaran dan tawakal kepada Allah. Wajar menunjukkan keteladanan sebagai seorang istri dan ibu yang beriman, tidak mengeluh meskipun berada dalam kondisi sangat sulit dan tetap yakin bahwa pertolongan Allah akan datang. Usaha kerasnya juga menjadi contoh bahwa doa harus disertai dengan ikhtiar. Bagaimana tanggapan kami terhadap sikap Ibu Hajar? Sikap Ibu Hajar sangat luar biasa dan menginspirasi. Dia adalah sosok perempuan yang kuat, mandiri dan penuh keyakinan kepada Allah. Dia tidak pasrah tanpa usaha, tetap berlari mencari air untuk anaknya dan tetap berserah diri kepada Allah. Sikap seperti ini patut diteladani dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi ujian dan kesulitan. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Hah? Ini kelompok yang apa? Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 itu. Oh, mana? Hah? Tidak apa-apa, hanya kan ini kan ada pertanyaan di situ. Jadi kira-kira semacam tadi bahwa Siti Hajar adalah orang yang maksudnya tidak gampang menyerah. Karena apa? Karena dia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain berdoa, dia juga berusaha. Tidak gampang menyerah. Ya. Selain itu karena ketaatannya kepada Allah, itu sebagai contoh, ya. Oke. Ada yang lain mau tambahkan dalam kelompok lain? Ada yang mau tanggapi? Ada. Oke, terima kasih. Sudah. Waalaikumsalam. Ada juga, ada yang lain lagi? Masih ada? Oke, sebelum kita menutup pertemuan kali ini, nanti kita lanjutkan dalam materi selanjutnya, yaitu tentang hikmah atau yang disebut hikmah. Selain itu rukun-rukun nanti kita jelaskan ya di materi selanjutnya ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah sama-sama mengikuti ini berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.